Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Mazda Biante 2.0 Matic tahun 2013. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang pertama kita perhatikan tampilan luar. Jadi dari luar kita bisa perhatikan mulai dari bagian depan atau bagian belakang. Jadi kita periksa, pastikan bahwa tongkrongan atau dudukan mobil itu lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau kanan, berarti ada permasalahan di kaki-kaki atau suspensi. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Terus yang kedua yang perlu kita perhatikan itu adalah di bodi. Jadi bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ini adalah nut ya. Nut adalah sambungan atau batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut kita perhatikan, kita pastikan bahwa jaraknya itu presisi antara kiri dan kanan. Terus yang kedua yang perlu kita perhatikan itu adalah di permukaan bodi. Jadi permukaan bodi dia memantulkan bayangan dari objek-objek atau benda-benda yang ada di seputar mobil. Jadi kita kelilingin, kita pastikan bahwa bayangannya memantul secara lurus, tidak bergelombang. Kita kelilingin mobil, kita cek secara keseluruhan. Nah ini di bagian sini nih agak copot ya listnya. Jadi ini lagi di inden ya. Jadi pembeli sudah terima, nanti ini yang baru kita lagi inden di Mazda. Jadi kita periksa secara keseluruhan, pastikan bahwa kondisi mobil oke ya. Eksterior bagian luar. Nah ini juga dia sudah pintunya dia sudah elektrik bagian kiri dan kanan ya. Jadi coba kita buka saja mobil. Nih, jadi kita perlu periksa juga dalam mencari Mazda Biante, pastikan bahwa elektrik sliding door-nya masih berfungsi secara sempurna ya, seperti itu. Kita coba tutup lagi, dia bisa menggunakan remote, bisa dari pintu dan juga bisa dari depan. Oke, kita lanjut, kita kelilingin, pastikan bahwa kondisi keseluruhan dari bagian luar mobil itu oke, baik kaca-kaca, lampunya semua kita periksa, kita pastikan bahwa kondisinya masih oke ya, seperti itu. Sama satu lagi, kalau kunci kita pegang dan kita pergi agak jauh dari mobil, jadi mobil ini otomatis ketutup dengan sendirinya. Seperti itu, jadi dia sudah keyless entry dan start stop engine switch ya, jadi dia pakai putaran bukan pakai tombol. Oke, setelah kita cek dan kita pastikan secara keseluruhan kondisi bagian luar mobil oke, berikutnya coba kita masuk ke dalam. Oke, sekarang kita langsung masuk ke dalam. Pada saat kita buka pintu dan kita periksa bagian dalam, yang pertama kali kita cek itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard ini juga aman, tidak ada karat atau sisa lumpur yang melekat. Terus pedal juga kita perhatikan karena kondisi pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Terus habis itu kita cek juga di masing-masing kolong jok juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir. Oke, setelah kita cek dan kita pastikan interior bagian kolongnya sudah oke, sekarang barulah kita coba masuk ke dalam. Pada saat kita masuk ke dalam, coba kita rasakan ya bagaimana suasana di kabin, cocok tidak dengan yang kita inginkan. Terus dashboard juga kita cek secara keseluruhan. Nanti satu persatu juga akan kita lihat di video ini, jadi jangan di skip. Terus kita periksa juga kondisi plafon, pastikan kondisi plafon juga masih oke. Terus kita periksa juga di kondisi jok. Jadi sarung jok dia sudah dilapisin dengan kulit dan kondisinya juga masih oke ya. Seperti itu, oke. Setelah kita cek bagian interior dan kita pastikan sudah oke, berikutnya coba kita nyalakan mobil. Karena ini dia start stop engine switch ya, jadi cukup kuncinya kita masukin saja ke kantong. Sekarang kita coba nyalakan mobil. Oke. Pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya di akinya sudah soak atau dinamo starternya bermasalah, jadi perlu diservis. Terus untuk getaran mesin bisa kita rasakan dengan kita pegang setir, bagaimana getaran mesinnya. Dari posisi duduk juga kita bisa rasakan bagaimana getaran mesinnya. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim.
Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi engine mountingnya sudah keras atau pecah, jadi perlu diganti, atau mesinnya pincang, jadi perlu diservis atau tune up, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan, jadi kita perlu periksa lebih lanjut lagi. Oke, berikutnya coba kita perhatikan di kilometer sekarang. Untuk Mazda Biante ini kilometernya di 125.000 ya, jadi 125.000. Jadi di sini ada ini, dia service record Mazda nih. Jadi udah agak pudar, jadi di 126.000, jadi perlu servis kembali seperti itu. Jadi di Mazda Biante ini juga masih ada buku servis ya. Buku servis masih ada, cuman buku manual sudah tidak ada lagi. Oke. Apabila kita mencari mobil bekas, pastikan antara kilometer terus kondisi fisik secara keseluruhan mobil dengan rekor-rekor servis terakhirnya, pastikan bahwa itu sesuai. Jangan sampai mobil kilometernya ternyata sudah diturunkan atau di reset. Karena apa? Karena susah kita untuk memprediksi perbaikan atau maintenance ke depannya. Oke, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Oke, untuk membuka kap mesin dia di bagian sini. Jadi di sini buat buka kap mesin. Di bagian sini buat buka pengisian bensin. Seperti itu. Sekarang kita periksa lagi di bagian sini sebelum kita ke depan. Di sini ada tombol-tombol ya. Jadi di sini ada tombol buat buka pintu sliding door-nya. Jadi coba kita buka. Nih. Jadi masih normal ya pintu sliding door-nya, ini yang sebelah kanan. Terus habis itu yang di bagian sini ada yang sebelah kiri. Kita buka juga. Jadi masih normal juga. Jadi perlu kita cek juga ya di sini. Terus yang di bagian tengahnya ini buat mematikan ininya ya, power dari sliding door-nya. Jadi ini buat nutup, kita pencet dan kita pencet juga di sini. Jadi ini dua-duanya ketutup tuh, masih normal. Ini tuh, oke. Sip. Di bagian bawah sini juga ada tempat penyimpanan ya, mungkin buat naruh-naruh koin juga bisa. Sini ada kisi-kisi AC. Terus sekarang kita lanjut ke bagian door trim dulu nih. Kondisi door trim juga masih oke. Terus di sini sudah di retrim ya, di retrim dengan lapisan kulit. Terus di sini ada pengaturan spion, dia sudah elektrik dan sudah retract ya. Jadi retractnya juga kita periksa di sini. Tuh retractnya juga masih berfungsi secara normal. Nih, oke. Di sini ada pengaturan spion, di sini ada pengaturan power window di keempat pintunya, lock unlock power window seperti itu. Oke. Sekarang kita buka saja jendelanya. Terus jangan lupa juga di masing-masing pintu ini, pinggir-pinggir pintu juga ada sealer ya. Jadi sealer ini perlu kita periksa. Karena apa? Karena apabila sealer pintu sudah cacat atau rusak, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi atau perbaikan. Dan apabila sealer pintu itu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Oke, sekarang kita periksa ke mesin ya. Jadi untuk buka kap mesin pas di tengah di sini. Oke. Mazda Biante ini mengusung mesin 2000 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi untuk memeriksa kondisi mesin masih bagus, kita bisa rasakan atau kita dengarkan suara mesinnya. Pastikan suara mesinnya itu halus, ritmenya konstan beraturan, serta getarannya juga masih halus ya. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, kita bisa periksa ke bagian kap mesin. Jadi di kap mesin pinggirnya juga ada sealer, jadi di sini ketutup sama karet ya kalau di bagian samping sini. Jadi sealer kita periksa, kita pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Serta di bagian pinggir-pinggir kita periksa juga, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak depan. Terus untuk memeriksa kondisi mesin, kondisi mobil tidak bekas banjir, kita bisa periksa komponen-komponen metal yang ada pada mesin, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur di tempat-tempat yang terselip yang susah untuk dibersihkan. Terus fan listrik juga perlu kita periksa, pastikan bahwa perputaran fan listriknya masih normal. Oke. Sekarang kita tutup kap mesin. Oke. Bagi yang mencari mobil MPV dengan kapasitas ini bisa 8 penumpang ya. Jadi kapasitas 8 penumpang. Terus Mazda termasuk mobil yang handlingnya walaupun dia mobil boxy ya, tapi handlingnya juga masih oke karena dia Mazda ini mengutamakan handlingnya. Jadi bagi yang pencinta menyetir termasuk yang enak dibandingkan dengan saingan di kelasnya. Terus habis itu apalagi ya, terus perawatannya juga mudah ya, populasinya juga lumayan banyak, terus bentuknya juga masih oke untuk ukuran tahun 2013 ya. Jadi masih tergolong modern, keren bentuknya. Seperti itu, oke. Terus sekarang berikutnya kita coba
periksa ke bagian dalamnya. Jadi apabila berminat mencari mobil boxy keluarga yang handlingnya enak, kabinnya juga luas, mungkin Mazda Biante ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Sekarang kita periksa ke bannya. Bannya ini juga masih kondisi tebal, masih sekitar 80%-an masih ada. Oke, sekarang kita periksa ke bagian belakang. Nah ini bagian tengah sama bagian belakang. Sekarang kita buka, bisa buka dari pintu ya. Jadi dari depan dengan remote atau bagian pintu. Jadi dia kalau kita menggunakan jasa pengemudi juga masih enak ya. Jadi kita coba masuk ke dalam. Oke, saya tingginya 174 cm. Ini posisi mengemudi saya dapat legroom yang masih lumayan luas. Bisa maju mundur juga ininya seperti itu. Terus di bagian tengah ini bisa duduk 3 penumpang. Jadi kalau ini digeser ke kiri dan kanan, ini bisa duduk 3 penumpang. Dengan 3 sandaran kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus seat belt 3 titik juga ada 1, 2, dan 3 ya di bagian atas ini. Seperti itu. Terus habis itu di sini juga ada pengaturan AC. Jadi ada pengaturan AC, dia sudah double blower. Jadi kisi-kisinya ada di bagian ini ya, bagian samping-samping. Terus di sini ada lampu baca. Terus di bagian sini ada cup holder ya. Ada cup holder tempat penyimpanan terbuka. Terus di situ juga cup holder tempat penyimpanan terbuka. Terus di sini ada kantong penyimpanan. Terus di sini ada tempat gantung barang yang maksimal 4 kilo di sini. Terus kita ke bagian sini, baris ketiga ya. Jadi baris ketiga ini bisa duduk 3 penumpang dengan 3 sandaran kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus pelipatan bangku bisa ini ya. Jadi dia bisa didorong ke depan. Jadi dorong ke depan untuk menambah space bagasi yang lebih besar lagi. Terus seat belt 3 titik juga ada 3, 1, 2, dan 3 di bagian atas ini ya. Jadi bagian atas ini itu 3 seat belt nih. Nah ini terus habis itu ada pegangan tangan, modelnya model retract, ada gantungan baju. Di sini juga ada kisi-kisi AC. Terus ada lampu baca juga. Seperti itu. Di sini ada cup holder 2. Sudah itu aja. Oke. Oke, bagian baris kedua dan baris ketiga sudah kita periksa. Sekarang kita coba keluar ya. Oke. Sekarang kita tutup pintunya. Kita lanjut ke bagian sini. Untuk ban belakang juga masih ada 80%. Jadi bannya juga masih pada tebal ya. Bannya juga masih pada tebal. Di sini pengisian bensin ada di sebelah kanan. Jadi saya tidak buka untuk agar supaya pintu ini bisa kebuka ya. Kalau ini kita buka, pintu elektriknya tidak bisa berfungsi untuk kebuka. Oke, terus kita ke bagian belakang lagi. Di sini ada semprotan air wiper. Terus di bagian sini ada wiper. Kaca belakang sudah dilengkapi dengan defogger belakang. Terus di sini garnisnya juga besar. Di sini ada lambang Mazda sama Biante tertutup oleh mika. Lampu mundur ada di sini. Di sini ada lampu sen sama lampu senja sama rem. Dia bentuknya ini ya, apa namanya nih? LCD, bukan LCD, apa namanya? LED, LED. Terus di bagian sini ada mata kucing. Oke. Terus di sini ada tempat kamera mundur. Sini. Oke. Sekarang kita buka saja bagasinya. Di sini untuk buka bagasi. Oke, bagian belakang juga kita periksa ya, sealer. Oh, tadi bagian pintu tengah juga kita periksa ya, sealer, jangan lupa. Bagian belakang juga kita periksa, sealer. Tulangan-tulangan bagian belakang pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak belakang. Space bagasi dengan jok konfigurasi bisa duduk 8 orang, masih tetap luas. Di sini ada lampu bagasi. Terus di bagian bawah sini ada penyimpanan ban cadangan. Dia ini ya, ban cadangannya yang space saver ya, jadi yang kecil. Terus sekarang kita tutup. Oke. Ntar kurang rapat. Oke. Oke, sekarang kita lanjut, kita periksa lagi. Di sini juga ban hampir rata ya, 80% lebih juga masih ada bannya, jadi aman. Terus di sini coba kita periksa lagi. Sini jangan lupa juga nih, sealer juga kita periksa nih di bagian sini, pintu ini nih. Nah, ini di bagian sini pinggir-pinggir pintu kita periksa. Ini ketutup sama ini ya, sama karet ya. Oke. Kita periksa, kita pastikan bahwa kondisinya juga masih oke ya. Sekarang kita lanjut ke bagian pintu depan sebelah kiri.
Door trim kondisi juga masih oke. Sealer pintu juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Oke, terus ini tampilan bagian depan dashboard. Sekarang kita periksa ke dalam. Kita periksa bagian dashboard satu persatu ya. Oke, kita mulai dari bagian setir. Setir sudah di retrim ya dengan kulit. Di sini sudah dilengkapi dengan airbag ya, sudah ada airbag, tombol klakson. Di sini ada audio steering control. Terus di bagian sini ada pengaturan buat lampu ya, lampu besar, lampu kecil, fog lamp, lampu sen, lampu dim. Terus di bagian sini ada pengaturan buat wiper depan belakang serta air wiper depan belakang, dan dia sudah intermediate ya, jadi bisa diatur kecepatannya secara auto. Terus ini cluster speedometer. Cluster speedometernya kilometer tadi ini ya di 125.000 ya kilometernya. Terus bagian sini ada pengaturan ya buat informasi di MID di bagian sini. Di sini ada tombol lampu hazard. Ini sudah radio, ini kayaknya masih orisinil ya. Jadi dia bisa CD, MP3, radio, FM, AM, ada kamera mundurnya, bisa buat TV juga. Di sini ada kisi-kisi AC. Terus di sini tuas matic-nya ya. Jadi matic, dia ada sport sama low-nya di bagian sini. Terus ini pengaturan AC. AC-nya sudah digital ya. Jadi indikatornya di sini. Jadi sudah digital. Terus di sini ada tombol buat mati nyalakan AC. Jadi anginnya saja. Terus di sini ada arah semburan angin AC buat mati nyalakan ini AC double blower belakang. Pengaturan ventilasi udara luar dalam, ini buat defogger depan, defogger belakang. Di sini ada pengaturan buat suhu AC diputar. Sini ada kecepatan angin AC. Di sini ada auto ya, jadi dia sudah auto climate control. Terus di bagian sini ada buat matiin AC-nya secara keseluruhan. Di sini ada tempat buat naruh tiket, ada tempat penyimpanan terbuka, ada ini ya, colokan 12 volt. Terus di bagian sini ada ini senderan tangan. Terus di bagian seat belt di sini juga kita periksa. Kalau ada karat atau sisa-sisa lumpur sebaiknya dihindarin, karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada kisi-kisi AC, airbag di bagian sini. Di sini ada laci penyimpanan tertutup. Terus di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Terus ada cup holder, tempat penyimpanan terbuka. Terus handle tangan, ini modelnya model retract ya. Terus di bagian sini ada sun visor dilengkapi dengan cermin dan ada tutupnya juga. Lampu baca, di bagian sini ada spion tengah, ada pengaturan kesilauannya secara manual. Terus di sun visor bagian supir di sini ada tempat buat nyelip-nyelipin dokumen kecil atau kartu-kartu. Terus di sini ada cermin dan ada tutupnya juga. Oke, sama di bagian sini juga ada cup holder sama tempat penyimpanan terbuka. Oke. Mungkin ini saja ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Mazda Biante 1,2 lagi 2,0 Matic tahun 2013. Jika berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga saya cantumkan di keterangan video ini ya. Jadi jangan lupa nanti diklik di bagian bawah lengkap keterangannya. Pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Serta jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive. Jadi test drive dulu sebelum menentukan pilihan. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari ini ya, rasa berkendaranya, terus performa mesin, kaki-kakinya masih oke atau tidak, terus power steeringnya, pengeremannya, matic-nya masih responsif atau tidak, perpindahan giginya juga masih oke atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Zal Motor sendiri terletak di sini, pasti belakang. Jadi unit stok kami juga banyak ya, jadi sampai ke bagian seberang sini. Bagian seberang juga nih stok kami. Area kami ada di Bekasi, di Pusat Otomotif Sentra Harapan, di Harapan Indah Bekasi, atau dikenal dengan istilah POSA atau POS. Ini gerbang utama menuju Zal Motor juga mudah. Dari gerbang utama tinggal lurus ketemu bundaran, belok kiri sedikit, Zal Motor di sini. Area parkir luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasi bagi belum, agar dapat informasi video terbaru serta stok-stok terbaru kami. Terus jangan lupa juga follow ya sosmed kami, Facebook, Instagram, TikTok,
Twitter atau X, YouTube, serta Threads Jal Motor Channel. Serta di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai mobil-mobil Mazda yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video bermanfaat. Jangan lupa komentarnya serta di-share atau dibagikan ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.